Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita menikmati anugerah-Nya dan hari yang baru pagi ini. Saya mengajak kita untuk memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan. Bacaan kita di kitab Maleakhi pasal 2 sampai pasal 3 ayat 5. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan kamu. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan, dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, dan janganlah berkhianat. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.
Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Allah menghendaki kesetiaan. Ada 3 topik yang tersirat dalam bacaan kita hari ini. Pertama, Allah murka kepada para imam. Apa penyebabnya? Tidak lain karena pengajaran benar diganti dengan pengajaran curang. Para imam membiarkan umat tergelincir dalam dosa dan bukan justru membawa mereka kembali pada jalan damai sejahtera, dan umat tidak lagi memiliki rasa haus akan firman Tuhan oleh karena para imam mengajar dengan memandang bulu. Dari penyebab itu semua, pada akhirnya para imam akan berhadapan langsung dengan Allah dan mereka akan direndahkan. Kedua, Tuhan telah menetapkan umatnya untuk menjadi keturunan ilahi. Namun justru umat mengambil istri atau suami dari bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Itu berarti mereka tidak menjaga kekudusan. Bahkan perceraian terjadi karena masing-masing tidak setia dengan istri sejak masa mudanya. Di sana ditegaskan bahwa Allah tidak berkenan terhadap perceraian. Sedangkan yang ketiga, umat menyangkali pelanggarannya. Mereka tidak mau mengaku bahwa umat telah berdosa terhadap Tuhan, tetapi justru menduga bahwa Tuhan membiarkan orang-orang yang melanggar. Umat iri terhadap orang-orang yang hidup melanggar atau di dalam dosa, tetapi menilai bahwa Tuhan nampak membiarkan mereka. Di akhir perikop bacaan kita disampaikan bahwa kelak ketika Allah memulihkan situasi tersebut, maka umat akan kembali menjadi umat yang menyembah Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan seperti dahulu kala. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari ketiga poin di atas ada satu benang merah, yaitu Allah menghendaki kesetiaan. Setia pada firman-Nya, setia pada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan setia pada perjanjian yang mengikat kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Contohnya dengan pasangan, keluarga, atau persekutuan. Dan untuk menjadi setia hanya bisa diwujudkan jika kita terus mengingat dan menyadari bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dan selalu mengawasi kita. Dengan demikian, meskipun kita tidak sedang dalam pengawasan orang yang kita kenal, kita akan tetap menjaga diri dari segala cobaan yang dapat merusak kesetiaan kita. Mari belajar menjadi umat yang setia. Setia melakukan firman-Nya, setia mengerjakan tanggung jawab kita yang merupakan kepercayaan dari Tuhan, dan setia pada semua orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Terlebih dari itu, setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan agar kami selalu mengingat bahwa sesungguhnya mata Tuhan terarah kepada kami dan terus menjagai kami. Seringkali kami mengabaikan itu sehingga kami justru jatuh dalam cobaan dan godaan yang menjerumuskan kami dalam dosa. Tolong kami Tuhan agar kami terus ingat bahwa ada Tuhan yang selalu memandang kepada kami dan Tuhan menghendaki kami menjadi umat yang setia. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.